Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku, Sulis. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga hari ini kita semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang melimpah, dan tentunya berkah. Ya lagi sakit, aku doakan segera sembuh biar bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di kontenku kali ini sesuai di judul ya teman-teman. Judulnya itu seorang TKW asal Indonesia dilaporkan oleh mantan majikannya di kepolisian Singapura. Nah, kira-kira kalau kejadiannya di Singapura berarti mbaknya ini bekerja di Singapura ya teman-teman. Dari kasus ini kita bisa ambil pembelajaran agar kita itu lebih hati-hati. Terus kita ambil sisi positifnya, kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Jadi yang baik kita tiru, yang tidak baik kita buang jauh-jauh kayak gitu. Nah, ceritanya itu begini. Ada seorang TKW atau ART asal Indonesia bekerja di Singapura. Nah, di Singapura itu dia mendapatkan job merawat lansia. Berarti kalau merawat lansia ya seperti halnya kita merawat anak kecil. Contohnya, kalau mau makan kita harus mengambilkan, kalau mau mandi kita harus membantunya. Nah, ini itu juga dilakukan oleh ART tersebut. Kemungkinan ini kejadiannya sudah tahun lalu ya teman-teman. Dan dari kasus ini si mantan ART-nya ini dilaporkan dengan kasus membuat konten dan mengupload konten tentang pelecehan, terus ketelanjangan dan privasi majikan di akun sosial miliknya. Jadi, pada tanggal 3 Januari 2021, sang mantan majikan mengetahui di akun TikToknya bernama Ica3434 kalau ada konten ya, kontennya itu dia lagi memandikan majikannya. Berarti majikannya itu ya si kakeknya itu yang dirawat dengan durasi 59 detik dan diberi lagu, kemudian diupload di akun sosial miliknya di TikTok. Jadi semua orang itu bisa melihat, bisa meng-share video tersebut ya teman-teman. Jadi bisa ditonton oleh banyak orang kayak gitu. Nah, otomatis sang majikan ini, berarti majikan ini sang anak dari si kakek ya teman-teman, tidak terima dengan hal yang dilakukan si mantan ART-nya. Kemudian dilaporkan ke polisi dan pada tanggal 14 bulan 10 tahun ini 2021 mbaknya itu sudah ditangkap dan kemungkinan dia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan ya teman-teman. Jadi ini itu bisa jadi melanggar ITE ya teman-teman, privasi majikan. Ya iyalah, masa orang mandi terus di video terus diupload di sosial media. Ya aku sendiri juga gregetan teman-teman, kok bisa ya dia tuh melakukan hal tersebut. Apa dia itu nggak berpikir panjang ya? Padahal kita itu harus memposisikan kita sendiri. Kalau lagi mandi terus di video terus kemudian diupload di sosial media, apakah kita tidak marah? Ya pastinya kita tuh marah ya, apalagi orang tua kita contohnya kayak gitu, mengetahui anaknya kayak gini terus diupload sama orang lain kayak gitu kan pastinya marah. Dan ini hal yang wajar yang dilakukan oleh mantan majikannya ya teman-teman, karena mengetahui orang tua yang disayangnya. Terus kemudian si majikan ini otomatis kan membayar si ART untuk merawat si lansia ini, sang kakek ini kan harusnya juga dirawat dengan baik, jangan membuat konten yang pas lagi mandi terus diupload di sosial media tanpa ada sensoran sama sekali teman-teman. Dan ini membuat majikannya marah, jadi dia itu dilaporkan ke kantor polisi. Ya udahlah, nanti pasti dia itu harus dipenjara kayak gitu. Kan niat kita itu di luar negeri untuk memperbaiki ekonomi kita. Jadi ya kita itu kalau sudah diberi kepercayaan oleh majikan ya jangan semena-mena, jangan sakarpe dewe kayak gitu ya teman-teman. Kita tuh harus berpikir panjang, apakah
konten yang kita bikin ini merugikan orang lain, apakah ini privasi orang lain. Jadi kalau privasi orang lain itu jangan diupload di sosial media, apalagi di akun TikTok, pastinya banyak yang tahu, banyak yang share kayak gitu. Dan menurutku ini tuh kan nggak ada gunanya ya teman-teman, membuat konten atau merekam sang kakek pas lagi mandi. Apa dia itu tujuannya apa gitu loh, kok bisa-bisanya diupload di sosial media, di TikTok khususnya ya, dikasih lagu, terus dia membantu majikannya lagi mandi, sang kakek itu ya, majikannya berarti, kok diupload di sosial media. Kan itu hal-hal yang di luar nalar kita ya. Kita tuh kalau waras ya, kita kan pastinya mempunyai pikiran, wah ini kontennya tidak bagus ya, tidak cocok untuk dilakukan atau diupload di TikTok kayak gitu, kan bisa dilihat banyak orang kayak gitu. Kok bisanya mbaknya ini kok dengan pedenya, bukan orang tuanya, bukan siapa-siapanya, dia itu di sana hanya bekerja, menumpang, mencari rezeki ya. Kok dia itu membuat konten pas telanjang, nggak disensor, diupload di sosial medianya. Masya Allah. Jadi dari kejadian ini kita bisa belajar ya teman-teman, hal yang menurut kita itu sepele, menurut kita itu tidak mungkin ini itu ya, dan ternyata bisa menjerumuskan kita sendiri ke dalam penjara ya. Jadi kita itu harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita buat kayak gitu. Jadi dari kasus ini kita bisa ambil sisi positifnya. Jadi kita itu harus lebih hati-hati, harus lebih menjaga kepercayaan yang sudah dikasih majikan kepada kita, dijaga dengan baik. Jangan kita melakukan hal-hal yang konyol ya. Menurutku ini kejadian yang sangat konyol. Kok bisanya si mbaknya itu merekam terus diupload itu loh, tujuannya itu untuk apa? Apakah dia itu menunjukkan kalau oh ini loh pekerjaanku di luar negeri, merawat orang tua, ini aku lagi bantuin mandi kayak gitu. Kan nggak perlu, nggak penting kayak gitu teman-teman ya. Kita kalau bermain sosial media ya gunakan yang positif-positif, tunjukkan kegiatan yang positif kayak gitu. Terus pokoknya jangan mengupload privasi orang lain ya teman-teman, karena kalau orang lain itu tidak terima, itu bisa kita dilaporkan ke polisi dan kena kasus ITE. Jadi kan urusannya ribet tuh. Jadi kita itu harus hati-hati sendiri, jangan sampai ini terjadi pada kita. Nah dari kasus ini semoga kita itu kedepannya jauh lebih baik. Dan terima kasih banyak ya yang sudah menonton. Sekian dulu kontenku hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan di subscribe. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.